Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Pada kali ini Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana cara mendapatkan oksigen. Nah, oksigen akan tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Nah, bagaimana cara mendapatkan lingkungan yang bersih dan tumbuhan yang hijau itu merupakan sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, ada hari menanam pohon di dunia ini. Kebetulan Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan lebat, sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Coba lihat gambar di bawah ini. Ini merupakan hutan Indonesia yang lebat dan hijau. Untuk mendapatkan lingkungan yang hijau, tentu kalian harus mengadakan reboisasi atau penanaman kembali di tanah-tanah yang kosong atau tidak tertanam. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, kita harus rajin menanam pohon supaya mendapatkan udara yang bersih dan bagus. Nah, kalian bisa lihat contoh hutan yang rusak di bawah ini. Ini akibat manusia menebang hutan secara sembarangan, tidak memperhitungkan akibatnya. Akibat hutan yang rusak ini mengakibatkan udara menjadi kotor ya. Susah untuk mendapatkan udara yang bersih. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga masyarakat. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab ini terhadap siapa dulu? Yang pertama terhadap diri sendiri. Nih, tanggung jawab Ibu contohnya sebagai guru. Ibu bertanggung jawab melayani ilmu terhadap kalian ya. Begitu juga kalian sebagai seorang pelajar, berarti bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu harus mau belajar, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Itu merupakan tanggung jawab kalian. 2, tanggung jawab terhadap keluarga. Kalian harus bisa menjaga nama baik keluarga. Contohnya, tidak melakukan hal-hal yang jelek. Misalnya kalau di sekolah tidak mau mengerjakan PR, berantem sehingga orang tua kalian dipanggil oleh sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh anak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Gimana tanggung jawab terhadap masyarakat? Masyarakat di sekitar harus menjaga lingkungan supaya tetap aman, rapi, bersih, dan nyaman. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Salah satu contohnya dengan cara menjaga nama baik negara itu, mengharumkan nama baik. Contohnya para atlet, itu salah satu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa tanggung jawabnya? Melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Itu tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara masalah tanggung jawab, manusia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada beberapa jenis usaha ekonomi masyarakat. 1 adalah agraris. Apa itu agraris? Di mana usaha masyarakat Indonesia kebanyakannya bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani. Apa itu sebagai petani? Mereka menanam padi, buah-buahan, sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti pada gambar di bawah ini. Petani sedang menanam padi
dan sedang menanam sayur. Yang kedua adalah jenis usaha peternakan, di mana peternakan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga peternakan unggas, contohnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, di bawah ini gambar peternakan dari mulai hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Yang ketiga, jenis usaha perikanan. Jenis usaha perikanan ini dibagi 2, yaitu perikanan darat. Apa itu perikanan darat? Yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Contohnya seperti di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, dan empang serta sawah. Seperti nampak pada gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh usaha ikan darat. Berikutnya usaha perikanan, yaitu perikanan air payau. Apa itu air payau? Pencampuran air darat dan air laut. Berarti usaha ini harus dekat pantai ya, seperti usaha pembudidayaan udang dan ikan bandeng. Yang keempat adalah jenis usaha perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan ini muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara tidak bisa menyediakan barang kebutuhannya yang bersifat terbatas. Akhirnya terjadilah saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti contoh di bawah ini adalah perdagangan di pasar modern dan perdagangan di pasar tradisional, juga perdagangan di pasar terapung. Ini bagi kalian mungkin asing ya, apa itu pasar terapung? Yaitu sebuah pasar yang dimana penjual dan pembeli itu di atas perahu, pasnya di sungai ya, sungai Kapuas yang besar-besar seperti di Kalimantan. Itu mengadakan pasar terapung. Yang kelima adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau industri. Contohnya, misalnya ibu di rumah membuat baju tidur, dilakukan di rumah produksinya, membuatnya lalu dipasarkannya, itu disebut home industry. Lalu industri sedang itu punya pabrik kecil-kecilan tapi tidak dilakukan di rumah, mempunyai contohnya di depan rumah ibu membuat sebuah bangunan dan dijadikan pabrik, misalnya garmennya sudah rada besar. Nah, di situ ibu melakukan kegiatan industrinya, itu disebut industri sedang. Sedangkan industri besar adalah industri yang dilakukan oleh pabrik-pabrik besar. Contohnya seperti kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Indofood, di mana itu pabrik menyediakan makanan dan minuman yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, maka itu disebut industri besar. Bisa juga contohnya kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Anak-anak, pembelajaran hari ini